Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang indah, pertemuan pertama kali ini bersama ibu-ibu dari jamaah MT Aisyah di Mushola Nurul Hidayah, Kemang. Di kesempatan pertama kita, sebagaimana telah ditentukan panitia, tema kajian kita kali ini yaitu bagaimana setelah Ramadan. Judul ini judul yang sangat indah. Bukan hanya kita yang bahas, orang-orang yang di Arab sekalipun membuat judul Madza ba'da Ramadan. Karena wajar kita akan bertanya-tanya, ngapain setelah Ramadan? Subhanallah, dengan panitia, Masya Allah, dengan ibu langsung dikasih teksnya ini. Alhamdulillah bisa jawab. Dikasih teksnya nggak bisa jawab, nggak siap materi susah nanti. Tapi alhamdulillah atas husnudzon beliau, saya dikasih teks dengan soal-soal yang mudah. Tapi jawabannya panjang-panjang, bisa jadi buku tersendiri jawaban dari apa yang dijadikan teks. Sebelum kita mulai, Masya Allah, momen yang sangat indah, mau ke arah kompleks bangun Cipta Sarana ini. Tadi nyasar di samping, diarahin Google Maps, belok ketemu Jalan Buntu, ketemu dengan abang-abang yang jual kembang tahu. Apa ini kembang tahu? Subhanallah, sampai sini dihidangkan kembang tahu. Takdir Allah memang indah memang. Rahimanakumullah jami'an. Demikian, Allah selalu menginginkan untuk kita yang indah-indah. Ya, walaupun menurut kita buruk, tapi indah selalu di sisi Allah. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu indah untuk kita, tapi Allah lah yang tahu untuk kita yang terindah. Karena Allah sang Khalik, Allah sang pencipta. Allah menciptakan tubuh kita. Allah tahu sedetil-detilnya tubuh kita. Makanya Allah sang Khalik sekaligus Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah Maha mengetahui, bahkan sedetil-detil perkara Allah tahu. Allah ciptakan sel kita. Sel kita kalau kebanyakan makan, justru sel kita tambah tua. Allah tahu tubuh kita perlu puasa. Ada dijadikan puasa sunnah dalam satu pekannya, puasa sunnah dalam sebulannya, dan dijadikan puasa wajib Ramadan dalam setahunnya. Allah tahu tubuh kita perlu dipuasakan. Yang tadinya banyak makan, dengan puasa sel yang tua dilepas diganti sel muda. Ini aslinya resep awet muda. Ya, sibuk dengan resep glowing, ya. Tapi apa? Masih juga sibuk makan dan ngemil. Ini sebenarnya bertentangan. Ingin glowing dari luar, tapi dari dalam selnya pada dijadikan apa? Cepat tua semua. Pakai anti aging dari luar, tapi di dalamnya nggak ada anti aging. Ini yang perlu kita kupas. Ngapain sih setelah Ramadan? Dari sisi urusan ibadah, dari sisi urusan makanan kita juga perlu diperhatikan. Apakah yang di bulan Ramadan kemarin bisa diaplikasikan seperti di luar Ramadan? Nah, ini yang perlu kita tadabburi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, ibadahilah Rabb Anda sampai al-yaqin, yaitu ajal mendatangi Anda. Namanya ibadahilah, maksudnya di sini ibadahilah Allah dengan tauhid. Karena ibadah kalau nggak disertai tauhid, nggak bisa dinamakan ibadah.
Sebagaimana salat butuh wudu. Kalau ada salat tanpa wudu, nggak bisa dinamakan salat yang sah. Ini ya, kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita, bukan sampai Ramadan selesai kemudian nggak ibadah lagi. Nah, dan juga pernah Rasulullah menasihati Abdullah bin Mas'ud. Ya bin Mas'ud, la takun ka fulan. Ya, kana yuqimu al-lail. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya bin Mas'ud, jangan kamu seperti si fulan. Dulu si fulan sholat malam. Ya, berarti apa? Sekarang nggak sholat malam lagi. Sama, kita lewati Ramadan, dulu kita Ramadan sholat tarawih, sholat tahajudnya rutin, baca Al-Quran rutin, puasanya jelas terus menerus, selama nggak ada udzur, 29 hari, 30 hari kita puasa, banyak infak, banyak sedekah, ya, banyak beramal saleh, banyak menjaga lisan, banyak menundukkan pandangan, banyak zikir, ya. Maka di luar Ramadan, jangan bilang, dulu ketika Ramadan saya rajin baca Al-Quran, sekarang enggak, harus tetap rajin. Dulu ketika Ramadan saya rutin sholat isyraq, ya, saya rutin ya zikir pagi petang, saya rutin infak dan sedekah. Ketika di luar Ramadan bagaimana? Nah, ini yang perlu kita tidak buri. Nah, wastaqim kama umirt. Kita penting apa? Istiqamah sebagaimana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Bukan istiqamah dalam kemaksiatan. Istiqamah dalam malas-malasan. Ya, bukan istiqamah dengan ngemil dan makanan. Nah, ini ternyata Islam itu identik dengan kesehatan. Mau syariat puasa, sholat, ya, mau syariat termasuk zakat, mau syariat termasuk yang ada dalam Islam, wudu, itu ada semua apa? Identik dengan kesehatan kita. Subhanallah, sebagaimana Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah itu menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Termasuk Ramadan kemarin juga demikian. Ya, Ramadan kita diterima enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang amalannya diterima adalah amalannya orang-orang yang bertakwa, yang dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, apa itu takwa. Nah, juga demikian. Di antaranya Nabi pernah juga ditanya, amalan apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling baik adalah amalan yang rutin, continue, walaupun sedikit. Itu amalan yang baik. Selepas Ramadan, Masya Allah, rata-rata pada sholat malam. Ya. Di luar Ramadan kalau nggak kuat sholat 11 rakaat, sholat malam 11 rakaat, kita masih bisa sholat witir 3 rakaat, itu juga termasuk sholat malam. Kalau waktunya mepet dengan azan subuh, ya nggak bisa sholat kecuali 1 rakaat, sholat walaupun 1 rakaat, itu juga sholat malam. Ini amalan yang sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Ya, sholat malam 11 rakaat sepekan sekali. Ya. Atau baca Al-Quran, Masya Allah, baca Al-Quran baru bisa banyak hanya malam Jumat, hari Jumat. Ya, mending baca Al-Quran sedikit tapi rutin. Contoh, sebagaimana disebutkan, ada penelitian seorang profesor dengan membaca, dibiasakan orang-orang yang sakit yang mengalami kanker, dari sekian ratus penderita kanker, 90% dari studi kasus mereka yang dianjurkan untuk apa? Merutinkan membaca Al-Quran 2 jam sekali hanya 10 menit. Plus artinya 90% dari kasus kanker tersebut Allah sembuhkan.
Walaupun kankernya ada yang medis, ada yang non medis. Hanya dengan baca Al-Quran, subhanallah. Makanya jangan remehkan bacaan Al-Quran. Sedikit, sering, tapi rutin. Walaupun sedikit, lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Nah, daripada baca 1 juz tapi misalkan 3 hari sekali, 2 hari sekali. Mending setiap hari dikit tapi rutin lebih baik. Apalagi 2 jam sekali hanya 10 menit. Ternyata subhanallah punya faedah. Walaupun gak disebutnya dalil dari Nabi, bukan berarti dalam hal ini dikatakan ibadah yang gak diajarkan Nabi. Di sini cuma sebagai rutinitas dia. Ternyata dengan dia mengikat diri dia dengan Al-Quran, walaupun dia gak melazimkan saya harus 2 jam sekali, nanti diartikan ibadah setiap 2 jam sekali. Wah, ini gak boleh. Ini butuh dalil. Ini 2 jam sekali hanya untuk mengikat diri kita biar semampu kita. Walaupun pada hakikatnya 2 jam sekali susah, tapi minimal terus dirutinkan. Wah, ini rahman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di saat Ramadan ini termasuk bulan yang penuh dengan keberkahan, yang gak bisa ditandingi dengan bulan-bulan yang lainnya. Adapun 10 Dzulhijjah itu hari yang punya keutamaan ya memang di siang hari. Adapun Ramadan ya dia bedanya dengan Dzulhijjah, malam harinya adalah keutamaan dia di bulan Ramadan. Nabi SAW juga telah bersabda, Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada anda bulan Ramadan, bulan yang Allah jadikan penuh dengan keberkahan. Ya, yang di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Dibelenggu. Sejak kapan ini? Sejak malam 1 Ramadan. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Makanya dikatakan Nabi SAW, Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan di bulan Ramadan banyak. Selain dari 3 ini, selain setan dibelenggu, itu juga termasuk berkah. Selain surga dibuka, neraka ditutup, ada berkah yang lainnya. Orang yang puasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia dijauhkan dari neraka jaraknya 70 tahun. Puasa 1 hari saja. Dalam riwayat 100 tahun. Dalam riwayat kal khandak, seperti parit, yang jaraknya parit seperti langit dan bumi. Begitu pula subhanallah di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan dari bacaan Al-Quran dan juga puasa kita akan jadi syafaat di yaumul qiyamah. Dengan kita puasa di bulan Ramadan, dosa antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu dosa kita dihapuskan. Begitu pula dengan puasa Ramadan pula, juga termasuk keutamaan puasa, Allah lipat gandakan amalan kita sampai lipat ganda yang tak terhingga. Makanya Allah berkata, sebagaimana disebutkan hadits Al-Qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Nah, begitu pula nanti dengan puasa kita akan menyebabkan kita disediakan surga yang pintunya pintu Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan. Ya. Dan banyak lagi ya hikmah dan keberkahan dari puasa Ramadan. Belum lagi hikmah dari sisi kesehatan. Berkah dari sisi kesehatan. Berkah dari sisi akhirat, juga dari sisi dunia kesehatan. Orang yang puasa ternyata terjadi proses autofagi. Sel tua dilepas, diganti sel muda. Dengan puasa, sel tumor dan sel kanker dibunuh. Dengan puasa, racun dalam tubuh kita dibuang. Dengan puasa, kelembapan dalam tubuh kita, yang kelembapan dalam tubuh kita ini adalah mayoritas penyebab penyakit,
disirnakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan obat terbaik untuk menghilangkan dingin dan lembab di dalam tubuh kita adalah dengan puasa. Ya, adalah dengan puasa. Anda perhatikan hewan kalau sakit mereka memuasakan tubuh mereka. Kucing, anjing, burung merpati, bebek, ayam, ya, ular sekalipun. Mereka kalau sakit, mereka nggak mau makan. Karena mereka ingin membersihkan apa yang sudah ada di dalam tubuh mereka. Walaupun kita paksa, kita sajikan makanan kesukaan mereka, mereka nggak mau makan. Nah, demikian pula hadis Nabi SAW. Riwayat Tirmidzi, la tukrihu mardhakum bit-ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutimmu wa yuskihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan. Karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Jadi kalau ada orang sakit, jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Ya, bukan berarti dipaksa puasa. Bukan juga. Ya. Karena apa? Allah sudah berfirman, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka puasanya hendaknya diqadha, cari hari yang lainnya. Yaitu yang sakit dan puasa dia, safar dia masyaqqah, berat. Karena beban orang sakit, beban orang safar itu ada 3 tingkat. Ringan, sedang, berat. Kalau sakitnya ringan, kalau safarnya ringan, tetap dia puasa. Kalau safar dan sakitnya sedang, ini bil khiyar, milih. Tetap puasa, ya, dalam safar kondisi sakit itu lebih baik. Tapi kalau bebannya berat, ya, lebih baik dia nggak usah puasa. Karena apa? Kalau dia tetap puasa, ya, dalam kondisi sakit atau safar, dan dia memaksakan diri puasa, khawatir dia bakal tambah parah sakitnya. Ini menunjukkan Allah sayang dengan kita. Syariat itu sangat sayang dengan kita, sangat tahu tubuh kita. Nah, artinya di sini orang yang sakit jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum, bukan berarti dipaksa puasa, bukan. Tapi dia boleh makan atau dianjurin makan jikalau makanan tersebut obat bagi dia. Obat itu jangan diidentikan dengan pil. Jangan diidentikan obat itu dengan kapsul, dengan sirup. Ya, jangan. Ya. Obat bisa juga diartikan dengan makanan. Makanya Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang meninggal sekitar 370-an tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat, jadikan makanan Anda sebagai obat. Obat Anda, ya makanan Anda. Anda perhatikan sekarang, 90% penyebab penyakit adalah makanan. Berarti, obatnya adalah apa? Ya makanan juga. Nah, perbaiki makanannya. Nah, kemudian Hippocrates juga berkata, jika ada orang sakit, Anda paksa makan, sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Nah, sama Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Nah, oleh karena itu apa? Kalau memang dia makan, kasih dia orang sakit ini makanan yang merupakan obat bagi dia. Contoh yang sangat simpel, ada orang misalkan batuk pilek. Batuk pilek condong pada dingin. Berarti kalau Anda memberikan makanan kepada dia, berikan makanan yang sifatnya apa? Panas. Ya, kalau dingin lembab, ya panas kering. Kalau dari protein hewaninya, contohnya ikan asin. Ya. Nah, sebaliknya Pak, jangan kasih pantangannya. Batuk pilek masih aja dikasih semangka sama timun. Batuk pilek masih aja dikasih air es. Nah, batuk pilek masih saja dihidupin AC dan kipas angin misalnya. Ini jangan. Makanya di sini jangan paksa orang yang sakit untuk makan, terutama makanan yang menimbulkan penyakit.
Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Karena Allah lah yang memberi makanan dan memberi minuman. Bagaimana caranya Allah memberi makanan minuman? Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana Allah memberi makanan pada orang sakit? Ada yang punya ide? Mau ditakwil hadis ini kemana? Iya. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Nawawi, Syekh Muqbil, tapi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Bagaimana cara Allah memberi makan kepada orang sakit? Ya. Apakah Allah menggerakkan hati tetangga untuk ngirim makanan? Ya. Apakah Allah ngirim malaikat untuk memberi makanan? Ya. Bukan. Kata para ulama, Allah jadikan sel darah putih kita ketika naik itu adalah makanannya. Ya, bagi tubuh kita, sekaligus untuk membunuh zaman sekarang istilahnya virus ataupun bakteri. Makanya kalau Anda sakit, nggak heran di laboratorium leukosit meningkat. Kenapa? Itu pertahanan. Kalau Anda sakit, kenapa ada demam? Itu pertahanan bioritme tubuh kita. Kita demam sebenarnya untuk apa? Apa yang ada di dalam tubuh karena lembab tadi itu digodok, dipanasin. Ya, dipanasin, dibuang kelembapannya. Datang dalam hadis, walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya benar dari sisi makna. Dilihat dari sisi orang-orang yang ahli ilmu pengobatan dari para ulama. Ya, inna aktsaral maradhi bisababi al-barad at-tukham. Sesungguhnya banyak sekali penyakit yang muncul karena dingin atau dahak. Hadis ini lemah, disebutkan dalam riwayat As-Suyuti. Tapi maknanya benar. Memang penyakit banyak muncul itu karena apa? Dingin dan dahak. Kita semakin banyak makan, dingin lembab numpuk. Kelembapan numpuk dalam tubuh juga. Maka saat itulah potensi akan menimbulkan penyakit. Mayoritas di sini. Ya, makanya di antaranya dengan kita nggak nafsu makan ketika sakit, itu sebenarnya bioritme tubuh kita. Ya, ketika ada orang sakit hilang nafsu makan, itu alami. Ketika ada orang sakit demam, itu alami, proses tubuh. Ketika ada orang sakit lidahnya pahit, itu alami. Lidah pahit menunjukkan livernya lemah. Lidah pahit sedang apa? Mereka ini tubuh sedang membersihkan racun. Makanya seandainya lambung, liver Anda, usus Anda, ya empedu Anda, ginjal Anda, pembuluh darah Anda, jantung Anda bisa bicara, Bu, Pak, tolong jangan siksa kami lagi. Beri kami tenggang waktu untuk membersihkan racun yang Anda konsumsi. Makanan kita makan makanan yang halal-halal. Tapi akan ada saatnya makanan halal menimbulkan penyakit. Orang kadang salah memahami. Udah nggak usah banyak aturan, nggak usah banyak konsep, nggak usah banyak kaidah. Yang halal pokoknya makan ya makan. Bukan seperti itu. Ya, halal ternyata bisa menimbulkan dampak. Nah, contoh ya, halal ketemu halal kalau kombinasinya salah akan menimbulkan penyakit. Kita kelebihan atau kebanyakan keseringan makan panas ketemu panas sifatnya. Maka kira-kira kalau nalar kita, penyakit yang muncul sifatnya kira-kira apa? Panas juga. Simple banget. Anda makan panas ketemu panas, akan muncul penyakit panas. Penyakit panas seperti apa? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, gula darah, Masya Allah. Ini panas-panas. Simple banget. Yang ini banyak kita tadabburi. Ini yang perlu kita perhatikan. Halal kalau dikonsumsi di jam-jam yang nggak direkomendasi, dalam keadaan pencernaan sedang istirahat, akan menimbulkan penyakit, pembusukan di usus. Halal kalau dikonsumsi berlebihan. Halal kalau dikonsumsi terlalu sering. Ya, halal kalau halal itu pantangan bagi penyakit tubuh dia, sama akan menimbulkan penyakit. Ini di bulan Ramadan kita jadikan bahan tadabbur. Di luar Ramadan ternyata bisa kita aplikasikan. Nah, menu sahurnya Nabi, bukanya Nabi. Ya, kita juga bisa contoh istirahatnya Nabi.
ya bagaimana kehidupan Nabi di bulan Ramadan. Kita masuk poin yang pertama, puasa. Apa manfaat puasa untuk kesehatan? Pertama, kita puasa jangan diniatkan untuk sehat. Kita puasa niatkan untuk Allah. Kalau kita niatkan puasa untuk Allah dan untuk sehat, berarti kita telah menduakan niat. Harusnya niat hanya murni untuk Allah, dan puasa adalah ibadah. Ibadah itu nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wasarful ibadah li ghairillah fima hiya min khasaisillah fahuwa syirik. Ibadah yang merupakan ibadah itu kekhususan Allah dan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kata kita kalau puasa, cukup puasa untuk Allah. Adapun kalau puasa, saya puasa untuk Allah dan untuk kesembuhan kanker saya, nggak boleh. Saya puasa untuk Allah dan untuk keseimbangan berat badan saya, nggak boleh. Ya. Kemudian adapun orang puasa niatnya memang untuk diet, ya nggak dapat pahala. Silahkan puasa, tapi kalau untuk diet saja, ya memang puasa kesehatan, ya dia nggak dapat pahala walaupun dia nggak syirik. Karena hakikatnya dia nggak melakukan ibadah. Nah, puasa niatkan untuk Allah, ya. Kalaupun ada hikmah di balik puasa, hikmah itu hanya mengikuti dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa ini sampai ulama kadang menjadikan judul dalam kitab mereka, bab dalam kitab mereka, al-ilaj bisyam. Berobat dengan puasa. Karena tak dipungkiri, manfaat puasa banyak. Nah, manfaat puasa banyak. Umat-umat di masa silam sebelum Nabi Muhammad juga puasa. Mereka juga menyebutkan manfaat puasa. Makanya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan bagi anda semua untuk berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu puasa. Di sini berarti apa? Menunjukkan Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan puasa, dan umat sebelumnya juga ada puasa, tapi puasa ala Nabi menyempurnakan puasa orang-orang yang sebelumnya. Puasa orang-orang ahlul kitab, umat sebelumnya, mereka kalau puasa gak ada sahur. Nabi puasa ala Nabi justru dianjurkan kita untuk sahur. Makanya Nabi bersabda, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Ya, aklatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab enggak makan sahur, Nabi mengajarkan makan sahur dan itu pun diakhirkan. Begitu pula bukannya kita enggak seperti bukannya umat-umat di masa silam. Ya, Nabi bersabda, "Ma yazalu ummati bi khairin." Senantiasa umatku dalam keadaan baik, dalam keadaan berkah dan sehat. Ya, ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan buka puasa. Wali annal yahud wan nasara yuakhiruna. Sedangkan orang Yahudi dan orang Nasrani mengakhirkan buka puasa. Bisa dipahami? Berarti orang Yahudi dan orang Nasrani syariat di masa silam mengakhirkan buka puasa. Kapan akhir buka puasanya? Diakhirkan ketika bintang mulai muncul, yaitu mendekati Isya. Gak ada sahur, sahurnya gak ada. Ya, bukannya mereka diakhirin. Kalau kita umat Islam, sahurnya diakhirin, ya sekitar orang membaca Al-Quran ayat-ayat pendek 50 ayat, katakan 15 menit sebelum adzan, dan bukanya disegerakan, adzan langsung buka. Sehingga jarak antara sahur dan buka gak terlalu panjang. Menunjukkan Allah tahu siapa kita. Allah tahu tubuh kita. Disebutkan seorang dokter dari Mesir melihat cuaca mereka di Arab panasnya seperti demikian. Mereka meneliti, seandainya kita puasa lebih dari 16 jam, tubuh kita akan kehabisan tenaga. Makanya puasa kita yang di daerah panas
12 jam, 14 jam. Orang yang di kutub bisa jadi 20 jam. Kenapa? Karena dingin. Dan kita kalau panas, itu di penelitian Mesir, ini Allah sangat paham tubuh kita. Karena Allah yang mencipta kita, Allah tahu detail-detail perkara tubuh kita. Seandainya lebih dari 16 jam, menu sahur kita habis dipakai ketika siang hari puasa, kalau sudah kehabisan kalori, kehabisan tenaga, kalau lebih dari 16 jam, maka apa? Tubuh akan mengambil tenaga dari protein di otot kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang letoy, lemah, bahkan terjadi atrofi otot. Ototnya mengecil. Gara-gara puasa terlalu panjang. Coba Allah paham betul. Nah, di sini Allah sangat betul-betul paham. Ya, makanya ada buka puasanya. Sahurnya diakhirin, bukanya disegerakan. Adapun Yahudi dan Nasrani, ya sahurnya diakhirkan sampai bintang bermunculan, bukanya diakhirkan sampai bintang bermunculan, sahurnya nggak ada. Begitu pula orang-orang Syiah. Disebutkan orang Syiah juga demikian. Ya, karena mereka bentukan Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya, sahur bukanya mereka juga demikian, diakhirkan sampai apa? Bintang bermunculan. Nah, ini sekali lagi puasa sudah dibahas orang-orang umat-umat di masa silam. Manfaat puasa. Bahkan di zaman kita sekarang, puasa ini sudah diteliti oleh orang muslimnya atau non muslimnya. Ya, seperti ada Yoshinori Ohsumi, seorang lelaki dari Jepang, tahun 2016 mendapat Nobel penghargaan ilmu kedokteran ketika dia meneliti tentang manfaat puasa pada non muslim. Begitu pula tahun 1920 ada seorang laki-laki dari Jerman namanya Dr. Bachinger. Ya, dia meneliti tentang manfaat puasa sampai dia membuat klinik Bachinger. Dan sekarang membuat, ya, dia sudah meninggal. Sampai sekarang rumah sakitnya masih ada di Jerman. Ya, masih nama kliniknya Bachinger. Dan pasien datang dari segala penjuru dunia. Pasien-pasien yang diterapi cuma dengan satu terapi, puasa ala Bachinger. Banyak di antara saudara-saudari kita yang berobat ke sana, ketika tahu terapinya hanya disuruh puasa, kasus kanker, kasus perdarahan lambung, ya, kasus metabolisme, kasus kencing manis, kasus darah tinggi, banyak kasus, ya, juga vertigo, migrain, hanya disuruh puasa. Akhirnya saudara-saudari kita yang muslim yang berobat ke sana balik keluar aja dari rumah sakit dan kembali aja, mending puasa ala Nabi, dapat pahala daripada puasa ala mereka. Nah, wa ini rahimahumullah jami'an. Ya, adapun hadis Nabi SAW, sumu tasihhu, puasalah Anda akan sehat. Hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Maknanya apa? Kalau kita puasa, kita sehat. Cuma syariat Islam itu di tengah, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Jangan terlalu banyak puasa, juga jangan nggak pernah puasa. Tengah-tengah, puasalah seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kebanyakan puasa, tubuh kita akan kering. Kebanyakan puasa, ya, tubuh kita akan kering, kulit kering, kena psoriasis, juga kaki pecah-pecah. Bahkan ada yang kena batu ginjal. Sampai disebutkan ada sahabat Nabi yang dia tanya kepada Nabi, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam, ya, ketika ada sahabat Nabi bertanya, Rasulullah, puasa apa yang baik? Senin Kemis. Dia balik lagi, ya Rasulullah, aku sudah biasa Senin Kemis. Ada lagi yang lebih baik? Puasa Ayyamul Bid. Semua sudah dilakukan. Ya Rasulullah, Ayyamul Bid pun aku sudah lakukan. Ada lagi enggak ya Rasulullah yang lebih baik? Ada puasa Daud, yom biyom. Sehari puasa, sehari tidak. Akhirnya apa? Dia bilang, ya Rasulullah, ada lagi enggak yang lebih baik dari puasa Daud ini? Enggak ada, kata Rasulullah. Dan di sini sahabat ini semua puasa dia jalani. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Nabi sudah wafat dan sahabat ini menginjak usia tua, senja, matanya buta.
Kenapa matanya buta? Karena banyak hilang cairan di mata, kelembapan di mata, sehingga buta, kering. Coba. Makanya namanya syariat itu di tengah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Termasuk dunia juga gitu. Dunia itu di tengah, jangan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Coba Nabi mengajarkan kita kalau makan pakai berapa jari? 3 jari. Antara ekstrem kanan 5 jari. Orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri 1 jari, 2 jari. Para raja dan orang-orang sombong. Nabi 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin kalau nggak bisa 3 bisa dibantu jari manis. Nah, ini bukan hanya untuk kurma saja, bukan khusus kurma, makanan lain pun juga diamalkan. Nah, ini rahmani rahimakumullah jami'an. Wah, sekali lagi puasa juga demikian di tengah-tengah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ekstrem kiri siapa? Orang yang seumur-umur nggak pernah puasa. Jadi apa? Makanan yang masuk numpuk, bikin kelembapan di tubuh, bikin penyakit. Ya. Kalau ada pertanyaan, buktinya banyak saudara kita Muslim, tapi dia nggak puasa, tapi sehat. Ya, ada juga yang manusia dia nggak pernah puasa, karena memang dia non Muslim, ya, dan dia nggak puasa, tapi sehat-sehat juga. Nah, pertama, ya mereka sehat bisa jadi ada sebab yang lain. Seperti apa? Nggak puasa tapi menjaga pola makan. Seperti nggak puasa tapi rajin olahraga. Nggak puasa tapi antara aktivitas dan istirahat seimbang. Nggak puasa tapi ini dan itu. Ya. Tapi kalau syariat ini dilanggar dan dia dalam keadaan tetap sehat, walaupun dia nggak menjalankan syariat atau melanggar syariat, ya, maka apa? Ini namanya istidraj. Jebakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, saya Muslim tapi saya nggak puasa, buktinya saya sehat. Iya, itu istidraj. Ya, sebagaimana Nabi telah bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika Anda melihat ada seseorang yang dia diberikan kenikmatan oleh Allah dari apa yang dia cintai, tapi dia tetap berbuat maksiat, dalam hal ini tetap dia nggak puasa, ninggalin puasa dengan sengaja, ketahuilah itu namanya istidraj, jebakan dari Allah. Ya, biar dia semakin banyak berbuat maksiat, biar siksa semakin bertambah. Nah, bisa difahami sampai di sini? Atau saya terlalu cepat sehingga berhenti mencatat? Nah, nanti kalau ada yang tertinggal bisa dilihat di link YouTube ya. Karena PR-nya ini banyak ini. Masih poin 1 kita. Sekarang jam berapa? Udah jam 11.05. Nah, jadi manfaat puasa untuk kesehatan apa? Banyak banget untuk kesehatan kita. Ya, puasa di antara manfaatnya untuk membersihkan racun dalam tubuh kita. Bahkan puasa termasuk salah satu jenis terapi istighraq. Dalam Al-Qur'an terapi untuk menjaga kesehatan tubuh itu ada 3. Ya, untuk menjaga kesehatan hati ya ada 2, syubhat dan syahwat. Mengobati syubhat dan syahwat. Tapi kita pengen konsen untuk membahas ngobati badan kita dulu, karena waktu nggak akan cukup kalau kita bahas melebar. Ya, untuk mengobati badan ada 3 isyarat di dalam Al-Quran. Kaidah untuk penjagaan kesehatan. Pertama, hifdzus shihah, jaga kesehatan. Seperti tadi ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa sakit, safar, dia hendaknya puasanya diganti dengan hari yang lain. Khawatir apa? Sakitnya tambah parah. Di sini berarti penjagaan kesehatan apa enggak? Penjagaan kesehatan. Orang hamil, ya, orang hamil menyusui, ibu hamil menyusui, ya, bayi yang masih kecil, kemudian si ibu nggak berani puasa, takut dengan janinnya, takut dengan bayinya lagi nyusui, takut dengan dirinya sendiri, boleh juga nggak puasa. Menunjukkan apa? Di sini ada penjagaan kesehatan untuk ibu hamil, untuk janin, untuk bayi. Ya, yang kedua, hifdzus shihah, al-himya anil mu'dhi. Yang kedua adalah al-himya anil mu'dhi. Al-himya anil mu'dhi yaitu menjaga diri kita dari gangguan.
Contoh, Nabi SAW bersabda, la yuridanna mumridun an musih. Ini hadis. Adapun kalau ayat, ya, kalau hadis tadi jangan campur orang sehat dengan orang sakit. Ini termasuk apa? Orang sakit itu ada badannya gangguan, jangan deket-deket, apalagi yang kena wabah. Ya. Kemudian adapun dalam Al-Qur'an contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan, ya, ketika mereka bertanya tentang darah haid, katakan darah haid adalah kotor dan najis. Kotor. Makanya nggak boleh laki-laki mendatangi istrinya yang sedang haid. Kenapa? Darah haid itu kotor. Diteliti ahli laborat dari Mesir, ternyata di dalam rahimnya orang yang haid banyak didapati bakteri yang tinggal di rahim. Makanya laki-laki nggak boleh mendatangi istrinya. Kedua, ketika wanita sedang haid, kalau terjadi hubungan intim, permisi, terjadi orgasme, akan keluar dari tubuh wanita itu oksitosin alami dalam tubuh, sehingga perdarahan akan semakin parah. Ditambahi sama Dr. Boyke. Ya, kalau dari Mesir. Kalau Dr. Boyke menyebabkan endometriosis dan kista rahim. Ya, adapun di sana ada hadisnya lemah, riwayat As-Suyuti, kalau ada laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid, jika dijadikan anak, ditakdirkan ada anak, maka anak itu akan menjadi anak yang bencong. Tapi hadisnya lemah. Ya, nggak bisa jadi dalil, sandaran. Dan ini rahimahullah wa rahimakumullah jami'an. Di sini berarti ada penjagaan apa? Kita dari penyakit. Kemudian terkait dengan haid saja, Islam itu juga di tengah. Urusan darah haid, Islam di tengah. Nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Ekstrem kanan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, ya, para ulamanya Yahudi mengatakan, berfatwa wanita yang haid najis untuk disentuh. Ya, wanita yang haid nggak boleh tidur bareng sama dia. Wanita yang haid nggak boleh hubungan intim dengan dia. Ini ekstrem kanan. Ekstrem kiri orang Nasrani. Ulamanya Nasrani, rahib-rahib mereka, pendeta mereka berfatwa wanita haid itu nggak najis untuk disentuh. Boleh tidur bareng, boleh hubungan intim walaupun haid. Umat Islam kira-kira di mana? Di tengah, kanan atau kiri? Di tengah. Wanita haid dan nifas nggak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng, tapi nggak boleh hubungan intim. Coba indahnya Islam. Coba, kalau mau kita bahas jadi buku berjilid-jilid nih. Keutamaan apa? Islam, indahnya Islam, mudahnya Islam. Nah, makanya kalau ada orang Islam, Muslim, Muslimah, murtad, ini saking keblinger dia apa? Dia jauh dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama Islam yang benar. Ya, berapa banyak orang masuk Islam, orang non-muslim hanya kerja di laundry. Di Jakarta sini, juga di Amerika. Berapa banyak masuk Islam hanya gara-gara apa? Urusan pakaian. Laundry. Ketika mereka mendapati orang-orang yang non-muslim mendapati pakaian-pakaian aromanya sudah beda. Beda apa? Dari najis. Ini keterangan mereka. Ya, keterangan mereka yang masuk Islam gara-gara kerja di laundry. Ketika dapat pakaian muslim, muslimah yang di laundry, kok subhanallah, bukan berarti mereka mencium, sengaja mencium, bukan. Dari jauh sudah gak nyaman aroma orang yang gak diajari oleh agama mereka bagaimana cara bersuci. Umat Islam diajari bagaimana bersuci ketika gak ada air, dengan istijmar, ya, dengan batu atau yang kering-kering, ya. Ketika nggak ada air bersuci, bagaimana mereka tahu membersihkan najisnya bagaimana, ya. Ketika dari jilatan anjing, bagaimana membersihkan bejana, semua sudah diatur. Nah, dan ini yang paling detail. Satu-satunya syariat khusus untuk syariat Nabi Muhammad, diantaranya ada bersuci dan ada wudhu. Dalam syariat agama lain atau umat-umat sebelumnya nggak ada syariat wudhu. Makanya Nabi SAW ketika di padang mahsyar, ketika Nabi menunggu di
telaganya Nabi SAW. Bagaimana Nabi tahu ini umatnya dan ini bukan umatnya? Nabi mengetahui dari bekas wudhunya. Orang yang wudhu, dahinya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya. Ghuran muhajjalina min atharil wudhu. Coba. Umat yang lain gak ada seperti tanda umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi bisa bedakan. Oh, ini umatku. Umatnya Nabi Muhammad minum dari telaga Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa minum dari telaganya Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa minum dari telaganya Nabi Musa. Dan telaga yang paling besar adalah telaganya Nabi Muhammad. Semua Nabi punya telaga. Dan besarnya telaga sesuai dengan jumlah pengikutnya. Nah, berikutnya, puasa ini termasuk dalam isyarat dalam Al-Quran terapi yang ketiga. Yaitu apa? Istifraq. Ingat nggak tadi 1, 2 apa saja Ibu? Tadi penjagaan kesehatan 1, 2 apa? Menjaga kita dari kotoran dan gangguan. Ketiga, istifraq anil mawad al-fasidah, membersihkan racun dalam tubuh kita. Katakan detox, termasuk puasa. Ya. Wah, termasuk kalau di dalam Al-Qur'an, ya, termasuk kalau di dalam Al-Qur'an ada istilah, ya, sebagaimana dalam surat ayat Al-Hajj, ayatul Hajj, ya. Ayat apa? Ayatul Hajj. Ayatul Hajj ini, ya, menunjukkan bahwasanya di sana ada terapi istifraq, ya. Sebagaimana, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang menunjukkan terapi yang ketiga ini. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, au bihi adam min ra'sih, ya, au bihi adam min ra'sih, dari surat Al-Baqarah 196. Au bihi adam min ra'sih. Di sini ada sahabat yang kepalanya mengalami gangguan. Gangguan apa? Banyak kutu. 196. Ayat 196. Jadi banyak kutu rambut. Dan ini gangguan. Ketika sedang haji dan penuh banyak zikir, jalan panjang, panas-panas, ya, di Arafah, garuk-garuk terus. Bukan hanya garuk-garuk, bahkan bisa menimbulkan kematian. Bahkan ada orang yang kutunya terlalu banyak, ada yang wafat. Kenapa? Karena dia ngisep darah, bikin luka, kena saraf juga. Makanya ada sahabat, kisah sahabat yang kepalanya ada luka karena terjatuh kena batu, tertimpa batu, dan sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lainnya karena dia sedang mengalami janabah, harus mandi janabah, ya, habis mimpi, ya. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lainnya, apa cukup bagiku untuk tayamum? Selama ada air, kamu nggak bisa tayamum, tetap kamu mandi. Akhirnya sahabat ini mandi karena anjuran sahabat yang lain. Setelah mandi, dia langsung meninggal. Kenapa? Bisa jadi kena lukanya. Dan ketika di Arab, kalau siang itu panas, kalau malam itu dinginnya bisa sampai min. Dulu waktu kami di Yaman Utara, sore saja sudah min 4. Ya, kalau malam, waktu sholat raweh, ketika kita batal wudhu, buka keran air nggak netes. Sudah beku. Kebayang kalau dia mandi janabah, air dingin, luka menganga, ternyata kena saraf dan bisa menginfeksi dan bisa membahayakan saraf sampai sahabat ini wafat. Kemudian Nabi mendengar kabar ini, apa kata Nabi? Hum qatalu, mereka telah membunuh si fulan. Dengan fatwa dia untuk tetap mandi. Kenapa kalian nggak tanya kepada saya? Nah, Nabi marah. Di sini juga menunjukkan ini kutu saking banyak, telurnya banyak, sahabat ini bisa nggak konsen ketika ibadah, bisa membahayakan kesehatan diri dia. Nah, dan sebagai indikator bahwasannya kulit dia, rambut dia terlalu banyak kelembapan. Sekarang kutu itu karena apa? Karena makanan. Kok bisa kutu karena makanan? Ini konsep klasik. Jadi kutu karena makanan kenapa? Karena kalau kita kebanyakan makan panas lembab numpuk sampai ada di bawah kulit kepala, dan kutu, ketombe, ya, telur kutu suka dengan media yang lembab-lembab di kepala.
Makanya kalau Anda dapati ada santri-santriwati yang di kamar-kamar mereka ada yang kutuan, ada yang nggak kutuan. Ternyata ini pengaruh dengan kondisi kulit kepala. Kalau kulit kepala lembabnya banyak, kutu akan gampang dia loncat, akan mencari media yang cocok. Kalau medianya nggak cocok, nggak dingin, nggak lembab, nggak banyak kelembapan, dia nggak akan tinggal di kulit kepala yang seperti ini. Makanya Nabi menganjurkan sahabat ini untuk apa? Untuk menggundul rambutnya. Gundul rambut termasuk terapi istifraq. Mengosongkan apa? Racun yang berbahaya, termasuk kelembapan. Kalau sudah dicukur, kutunya bingung mau tinggal di mana. Ya, telurnya juga nggak bisa. Kemudian kedua, terbukalah pori-pori kulit kepala dan saat itu uap-uap akan keluar. Ini terapi dari Nabi SAW. Mengosongkan racun yang di bawah kepala. Nah, ini puasa untuk menghilangkan kelembapan, juga menghilangkan dingin. Nah, begitu pula puasa untuk membersihkan racun dalam tubuh, juga membersihkan plak-plak dalam darah, membersihkan usus, membersihkan saluran pernafasan, membersihkan saluran perkemihan, bahkan menghilangkan sel-sel yang tua diganti sel yang muda, bahkan membunuh sel tumor, membunuh sel kanker, dan lain sebagainya. Ini manfaat puasa. Ya, topik satu ini, yang pertama tentang manfaat puasa, sekali lagi akan jadi kajian yang panjang. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali ke topik berikutnya. Ya, subbab berikutnya disebutkan ya sebagai wasiat dari admin, ya, baca Al-Qur'an atau tilawah. Pertama, puasa jangan berhenti sampai Ramadan. Setelahnya kita juga puasa. Allah ketika menyebutkan surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar Anda menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Agar kita semua berubah menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai keluar dari Ramadan nggak berubah. Keluar dari Ramadan balik lagi seperti yang dulu. Ya, maka ini termasuk apa? Ciri-ciri yang Ramadan dia nggak diterima. Keluar dari Ramadan, ya, dia menjadi orang yang kacau lagi. Ya, yang tadinya hijrah ketika Ramadan, ternyata apa? Dia balik lagi. Maka ini termasuk ciri-ciri Ramadan dia nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi Allah kita sebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah itu menerima orang yang bertakwa. Lah dia selepas Ramadan nggak jadi orang yang bertakwa juga. Ya, dia menjauh dari Al-Qur'an, menjauh dari masjid, menjauh dari kajian-kajian, menjauh dari dzikir pagi petang, menjauh dari sholat malam, menjauh dari apa-apa yang dia lakukan Ramadan, berarti ciri-ciri Ramadan dia dipertanyakan, perlu dievaluasi. Sama seperti ketika Allah sebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk menjauhkan kita, mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Kalau ada orang rajin salat tapi tetap ucapannya keji. Orang rajin salat tapi matanya masih berbuat maksiat, sering. Orang sudah salat tapi lisannya nggak bisa dijaga, suka nyakiti saudaranya. Ghibah, namimah. Orang salat tapi apa? Tangannya gerakkan gadget untuk melihat sesuatu yang haram-haram. Ya, orang dia sholat tapi kakinya masih melangkahkan ke tempat-tempat yang nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, bisa jadi sholatnya nggak diterima. Perlu dikoreksi sholatnya. Sama, Ramadan juga demikian. Keluar dari Ramadan, ya semakin jauh dari Al-Quran. Keluar dari Ramadan, ya menjadi orang yang hatinya iri, hasad, dengki, pemarah, dendam dan sebagainya. Keluar dari Ramadan, lisannya semakin tajam. Keluar dari Ramadan, matanya semakin jelalatan. Keluar dari Ramadan, kata-kata kotor semakin banyak yang dia keluarkan. Ghibah, namimah. Nah, keluar dari Ramadan, semakin jauh dari kajian dan lain sebagainya. Ketahuilah, koreksi Ramadannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ketika puasa berarti apa? Setelah Ramadan ada puasa yang lainnya. Disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali, Nabi SAW sebagaimana hadis Aisyah, Nabi
nggak pernah puasa hampir sebulan penuh seperti Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Dan disebutkan puasa di bulan Sya'ban seperti sholat rawatib qobliyah sebelum sholat fardu. Ada bulan Sya'ban kita banyak-banyak puasa. Kemudian baru Ramadan. Setelah Ramadan ada puasa Syawal. Dan kedudukannya puasa Syawal seperti sholat rawatib ba'diyah setelah sholat fardu. Apa tujuannya puasa-puasa sunnah ini? Untuk menutupi kecacatan kita ketika puasa Ramadan. Dan ajaibnya itu dari sisi iman. Ya. Makanya ketika puasa Sya'ban, hati kita ditata untuk menyambut Ramadan. Ya. Melatih diri kita. Dari sisi apa? Ketika kita puasa di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan, juga sambut bukan hanya hati, mindset, tapi fisik. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak puasa di bulan Sya'ban, reaksi detoks cuci racunnya di bulan Sya'ban. Ketika masuk Ramadan kita sudah stuck di puncak-puncaknya ibadah, gak lemes-lemes banget. Kenapa? Karena Sya'ban racun sudah kita bersihkan. Makanya kalau kita gak pernah puasa, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, ya, ketika langsung puasa Ramadan dia langsung ngedrop, pusing, demam, meriang, punggung sakit, kemih terus, BAB terus. Kenapa? Reaksi detoksnya baru terjadi di bulan Ramadan. Makanya dipancing dulu di bulan Syawal. Jadi ketika Ramadan kita sudah gak sakit-sakit lagi. Masih ada orang zaman sekarang, sejak saya puasa Ramadan mesti sakit mah. Saya kalau Ramadan berat badan mesti naik. Saya kalau Ramadan gula darah naik. Saya kalau Ramadan kena vertigo. Saya kalau Ramadan kena GERD. Saya kalau Ramadan berat badan saya naik 1 hari 1 kilo. Tengah Ramadan sudah 15 kilo. Ketahuilah, Ramadan bukanlah penyebab penyakit Anda. Takdir Allah bukanlah yang menyebabkan Anda sakit ketika Ramadan. Jangan dikambing hitamkan. Ya, Allah mencatat takdir, tapi hakikatnya sebabnya kitalah yang menjerumuskan diri kita pada penyakit. Ketika ditanya, saya selama Ramadan sakit mah. Tunggu dulu Bu, sahurnya ibu apa? Tadi sahur cuma ini sih, sambal goreng terasi sama ikan asin sama nasi, gitu. Sedangkan lambungnya sifatnya panas, panas ketemu panas, sakitlah mah. Ya, coba Nabi sahurnya seringnya apa? Nabi seringnya sahurnya kurma, paling seringnya. Kenapa kita nggak pede dengan kurma? Saya kalau sahur belum nasi, itu namanya belum sahur, Pak. Jadi harus nasi. Sarapan saya kalau nggak nasi, itu namanya belum sarapan. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kita. Ya, wah ini ketika puasa ada bulan Syawal juga. Ya, kondisinya seperti salat rawatib ba'diyah. Dan setelah puasa Syawal masih ada yang ibu-ibu perlu mengqadha. Ya, kemudian masih ada puasa sunnah yang lainnya yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Nah, kemudian baca Al-Quran. Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan disebutkan bulan Ramadan itu apa? Syahrul Quran, Syahrul It'am. Bulan yang kita banyak membaca Al-Quran. Bulan yang kita banyak memberi makan kepada saudara-saudara kita. Nggak harus orang miskin aja. Saudara kita pun tak mengapa. Nah, bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwasanya bacaan Al-Quran kita dan puasa kita akan jadi syafaat. Ya Rabb, kana yaqra'u Al-Quran ya Rabb, wa mana'tuhu minal lail ya Rabb. Ya Rabb, aku cegah dia dari tidur malam, disibukkan dia dengan membaca Al-Quran ya Rabb, maka jadikanlah dia orang yang layak mendapat syafaat ya Rabb. Coba, Al-Quran yang kita baca menjadi saksi. Begitu pula puasa. Ya Rabb, ya, mana'tuhu min syahwati akl wa syurb wal jima'. Ya Rabb, aku cegah dia di siang hari ya Rabb untuk tidak makan, tidak minum dan tidak mendatangi pasangannya. Maka jadikan dia orang yang berhak mendapat syafaat. Coba. Ini ya, bacaan Al-Quran ya. Makanya Ramadan dijuluki apa? Syahrul Quran. Makanya banyak-banyak baca Al-Quran. Bahkan kebiasaan orang-orang salaf di masa silam, para ulama di masa silam nggak seperti ulama di masa kita.
Ulama di masa silam sibuk mencari hadis, menyampaikan hadis. Aktivitas-aktivitas seperti ini dihentikan. Mereka nggak mengajarkan hadis, tapi mereka sibuk baca Al-Quran. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali. Pagi khatam, malam khatam. Imam Bukhari di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 40 kali. Utsman bin Affan di bulan Ramadan sholat di depannya Ka'bah, sekali sholat 1 kali khatam. Kebayang. Nah, ada Sulaim bin Itr. Ya, dia mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 4 kali. 1 bulan 120 kali khatam. Kita ada di mana kita? Asalnya, ya, Nabi bersabda, lam yafqah man yaqra al-Quran aqal min thalath. Tidak akan faqih, tidak akan faham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Asalnya minimalnya kita khatam itu 3 hari. Ya, kurang dari 3 hari hukumnya makruh. Kenapa? Khawatir kita nggak paham. Karena inti baca Al-Quran itu apa? Memahami maknanya. Sebagaimana dikatakan ulama salaf juga, man qara'a Al-Quran wa lam yafham ma'na fa ka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa membaca Al-Quran tapi nggak paham maknanya, dia seperti orang buta. Nggak bisa membuat hati dia bergetar. Baca Al-Quran, baca, tapi nggak tahu intinya yang dibaca apa, maknanya apa, ada pelajaran apa di sini. Nah, dia nggak paham. Makanya penting untuk orang kanker, kalau perlu baca Al-Quran 2 jam sekali, 10 menit plus maknanya. Kalau perlu ini jadikan diikat di hati kita. Nah, bukan melazimkan, bukan. Karena kalau melazimkan dan menganggap ini ibadah, nanti butuh dalil khusus. Nah, tapi apa? Kita berusaha mengikat saja. Untuk melatih diri kita. Selalu diikat dengan Al-Quran. Fa ini subhanallah rahmatullah jami'an, bagaimana mereka mengkhatamkan Al-Quran. Fa adapun para ulama disebut, kenapa Imam Syafi'i sampai khatam pagi dan malam 60 kali dalam Ramadan. Imam Bukhari 40 kali. Utsman bin Affan sekali sholat sekali khatam. Salim bin Itr 1 hari 4 kali khatam. Sebulan 120 kali khatam. Nah, ada yang mengatakan boleh kurang dari 3 hari mengkhatamkan Al-Quran jikalau dia di musim-musim atau di waktu-waktu yang Allah jadikan keberkahan seperti bulan Ramadan. Atau boleh di tempat-tempat yang Allah jadikan keberkahan seperti di depan Ka'bah, yaitu di Mekah, di tanah suci. Yang amalan itu dilipat gandakan, sholatnya seperti 100.000 kali lipat sholat dibanding masjid yang lainnya. Maka amalan yang lainnya juga demikian. Infak, sedekah, khataman, ngasih makan juga bakal dilipat gandakan. Sebaliknya, kata Al-Hasan Al-Basri, maksiat yang dilakukan di tanah suci, kalau di Mekah, maksiat tersebut dosanya juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Nah, ini bacaan Al-Quran. Nah, berikutnya yang ketiga taraweh. Ya, taraweh ini masya Allah rukun Islam ini sebenarnya Allah jadikan dalam rukun Islam itu apa? Hikmah. Anda perhatikan rukun Islam yang pertama syahadat, cukup dengan lisan. Rukun Islam yang kedua apa? Ada lisan dan gerakan, yaitu sholat. Dan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Dan zakat ini terkait dengan harta. Ya, sebagaimana hadits Ibnu Abbas, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas apa? 5 perkara. Ya. Yang pertama syahadat, salat, baru zakat. Zakat terkait dengan harta. Dan tabiatnya kita itu orang kikir, bakhil, pelit. Seandainya zakat menjadi rukun Islam yang pertama, sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk Islam. Karena Allah tahu siapa kita. Ya, Allah tahu daleman kita. Allah tahu hati kita. Kemudian berikutnya puasa. Dalam puasa ini, Ramadan ini, semua yang disebutkan dari sebelumnya ada unsurnya. Di bulan Ramadan kita banyak ibadah lisan. Di antaranya banyak zikir.
Nabi bersabda, "Man khairukum fi Ramadan?" Siapa di antara kalian yang paling baik di bulan Ramadan? Kemudian Nabi sendiri jawab, "Aktsarukum dzikra." Orang yang paling baik di bulan Ramadan adalah kalian yang paling banyak zikir. Nah, berarti lisan. Ya, ada di sini di bulan Ramadan keutamaannya. Kemudian seperti gerakan salat. Di bulan Ramadan bukan hanya salat rawatib, salat fardu, ya, tapi ada syariat tambahan yaitu salat tarawih. Ditambah berarti gerakan. Kemudian di bulan Ramadan juga ada urusan harta. Di bulan Ramadan ada zakat fitr. Di bulan Ramadan juga disebutkan Nabi, afdhalus sadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik Anda sedekah adalah Anda sedekah di bulan Ramadan. Ini terkait dengan harta. Nah, juga terbaik di bulan Ramadan. Ya, adapun pada berikutnya syariat haji. Ketika haji lebih numpuk lagi. Butuh biaya lebih mahal. Butuh fisik lebih kuat. Semakin banyak zikirnya. Ya, ada sesembelihannya juga di situ. Ya. Dan seterusnya rahimanirahmakumullah jami'an. Berikutnya, tarawih ini ya dilakukan Nabi SAW dulu ketika Ramadan hanya 3 kali. Ya, selanjutnya Nabi sholat tarawih sendiri di rumahnya. Kenapa demikian? Karena Nabi khawatir tarawih ini dianggap wajib dan memberatkan. Karena pada waktu itu masih banyak sahabat yang baru aja masuk Islam. Khawatir memberatkan mereka, Nabi sholat di rumah. Khawatir dipikir wajib. Tapi ketika Nabi wafat, yang menghidupkan sholat tarawih adalah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hi. Sebaik-baik bid'ah adalah dia. Bid'ah di sini secara bahasa, sesuatu yang baru. Ya. Tapi bukan seperti bid'ah yang merupakan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi. Ya, seperti kalau ada orang hamil, ada acara selapanan, selamatan selapanan. Ini jelas bid'ah, nggak diajarin Nabi. Nggak boleh, walaupun ikhlas. Karena syarat diterimanya amalan apa? Ikhlas dan ada contoh dari Nabi. Kalau nggak ada contoh dari Nabi, jangan dilakukan. Nah, adapun ini tarawih, hakikatnya apa? Pernah dilakukan Nabi. Karena Nabi takut ini dianggap wajib, Nabi sholat di rumah. Ya, berarti sholat tarawih yang dihidupkan Umar bin Khattab di masjid bukanlah apa? Sesuatu yang baru. Nah, tapi ini dari sisi apa? Bahasa maksudnya. Saat itu apa? Orang banyak tarawih dan di situ apa? Suasana semakin hidup, Ramadan hidup. Belum lagi manfaat sholatnya. Sholat tarawih manfaatnya juga demikian. Nabi biasanya tidur di awal malam, tapi ketika Ramadan, terutama 10 hari terakhir, Nabi menghidupkan semua malamnya. Kenapa? Karena keutamaan. Dan Ramadan keutamanya ada di malam. Ya, yang paling utamanya. Makanya dihidupkan malam-malam itu dengan sholat tarawih, baca Al-Quran. Ya, di 10 hari terakhir Nabi seperti disebutkan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Menjauhi istri-istrinya. Ya, bahkan istri dan putrinya dibangunkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, bacaan Al-Quran dan ketaatan-ketaatan Allah kepada Allah yang lainnya. Nah, belum lagi gerakan-gerakan sholat punya manfaat. Sekali lagi nggak akan selesai dibahas di sini. Waktu-waktu sholat qiyamul lail. Ya, waktunya itu punya keutamaan. Ya, qiyamul lail seperti spektrum cahaya putih atau putih kebiruan. Di waktu itu adalah terkait dengan waktu aktivitas kelenjar tiroid kita. Dan otak sangat jernih. Coba ajib. Masuk waktu subuh, kebiruan spektrumnya, berubah lagi. Masuk waktu duha, waktu isyraq, waktu duha. Masuk waktu zuhur, ya, mulai kekuningan. Ya, masuk waktu asar, orange. Masuk waktu maghrib, merah. Makanya ada dalam hadis ketika antara maghrib dan isya, Nabi bersabda, kufu sibyanakum, jaga anak-anak Anda, jangan biarin main di luar rumah. Kalau mereka ngaji di masjid, biarin dalam masjid, nggak boleh main di luar masjid. Kalau di rumah, biarin di rumah, nggak boleh keluar. Kenapa? Saatnya waktu itu setan gentayangan. Nah,
Jadi kapan? Antara maghrib dan isya. Spektrum warna merah, gentayangannya setan. Ketika isya, spektrum warna hitam. Ya. Nah, ketika itu, subhanallah, ketika itu justru keluar dari tubuh kita hormon semacam serotonin. Yang hormon ini merangsang kita untuk tidur dan ngantuk. Makanya ketika habis isya, jangan banyak begadang. Jangan banyak kuliner. Jangan banyak main olahraga di malam hari. Ya, keluar dari bioritme tubuh dan waktu yang Allah cipta. Ini sebagai bahan tadabbur. Begadang boleh-boleh saja, tapi kalau ada perlunya. Wah, jangan jadikan rutinitas. Ya, makanya Nabi bersabda, juga dari sahabat dikatakan, Nabi SAW, anin naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi melarang tidur sebelum isya dan banyak ngobrol setelah isya. Dan kebiasaan Nabi ngobrol ada setelah isya, tapi apa? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, kana samara ma'a ahlih. Nabi SAW bercengkrama dengan istrinya setelah isya. Ya. Atau bahasa kerennya sekarang, pillow talk. Ya. Ngobrol sebentar, terus istirahat. Itu asalnya. Adapun ketika Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Keluar dari kebiasaannya. Kenapa? Karena di situ disiapkan pahala yang begitu banyak. Ya. Belum lagi gerakan-gerakan sholat. Dari takbir, ya, dari kita berdiri tegak, ya, kepala ditundukkan melihat ke arah sujud, dari kita ruku, dari kita i'tidal, dari kita sujud, ya, imma ketika ruku seperti beban dosa di punggung kita, kemudian ketika sujud dosa-dosa itu seperti runtuh, ketika ruku adalah posisi yang terbaik, seperti apa? Sampai kalau ada netes air di punggungnya, air itu nggak jatuh kemana-mana, saking lurusnya. Dan ini terapi terbaik untuk orang-orang yang mengalami HNP, saraf terjepit oleh tulang. Rukuk betul-betul ditarik punggung. Ya. Kemudian ketika sujud juga demikian, dosa-dosa berguguran plus ternyata momen terbaik apa? Untuk darah mengalir ke kepala. Sampai disebutkan ada seorang dokter dari Amerika, non-muslim, dia mendapati pasien muslimah dari Turki, wanita Turkiyah, mengeluhkan vertigo dia. Dokter non-muslim ini bertanya, kamu muslimah bukan? Iya, saya muslimah. Kamu dari mana? Turki. Sejak berapa lama kena vertigo? Sekian lama. Kamu sholat enggak? Saya enggak sholat. Ini wanita enggak sholat. Ya. Kemudian kata dokter non-muslim ini, mending kamu pulang saja, sholat saja sana. Obat kamu ya sholatnya kamu itu. Nah, fa ini rahimahumullah. Kemudian duduk tawarruk, duduk antara dua sujud. Ternyata bagus untuk pencernaan kita, bagus untuk peredaran darah kita ke alat reproduksi. Subhanallah, ajib. Nah, fa ini kalau dilihat dari sisi dunia. Kemudian salat malam tak jauh manfaatnya dari salat tarawih dan juga sahur. Ya, Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Berkah apa? Berkah Anda menjalankan sunnah dapat pahala. Berkah apa? Berkah Anda sehat, kuat ketika siangnya puasa. Lihat orang Yahudi, orang Nasrani, syariat mereka puasanya nggak ada sahurnya. Ya, umatnya Nabi Muhammad diperintahkan sahur, itu pun sahurnya diakhirkan. Ya, sahurnya pun diakhirkan biar kuat. Dalam hadis yang lainnya, ya, yang menjadi perselisihan pendapat di antara ulama antara sahih dan lemahnya hadis ini, disebutkan ista'inu bis-sahuri liqiyamika fil laili wasta'inu ista'inu bis-sahuri li siyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati liqiyamika fil laili. Ambillah sebab Anda makan sahur biar kuat puasa di siang hari. Ambillah sebab Anda istirahat siang, qailulah, biar kuat sholat di malam hari. Coba, sangat indah. Ya, maka dan sahur untuk kuat di siang hari bukan berarti banyak-banyakan sahur. Semakin Anda banyak-banyakan sahur yang dimasukkan dalam perut, akan Anda merasakan semakin lemes. Lihat Nabi seringnya sahurnya kurma.
Bayangkan 3 biji kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Ya, kurma kaya akan apa? Vitamin. Vitamin B ada, vitamin C ada, vitamin K juga ada. Ada zinc, juga ada kalsium, ada kalium, juga ada protein, juga ada karbo, ya, ada gula, ya. Kemudian juga banyak sekali yang didapati di dalam kurma. Kenapa kita nggak pede dengan kurma? Nah, bukan berarti sahur nasi itu haram atau makruh, enggak. Tapi kalau mau perfect nih, lihat contohnya, kebiasaan seringnya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh yang baik. Mau contoh urusan akhirat, mau contoh urusan dunia, contoh Nabi SAW. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan karena mendekati waktu zuhur. Mungkin sisanya pertanyaan dipersilahkan. Ya, mari. Atau kemudian dalam Islam itu muntah dengan sengaja dan di mana juga dilihat dari kesehatan itu untuk menghilangkan mual atau terlalu kencing. Muntah dengan sengaja ketika puasa apa tidak puasa? Atau enggak pernah puasa. Ketika di luar puasa. Ibnu Qayyim mengatakan muntah dengan sengaja itu termasuk terapi. Bahkan kalau bisa dirutinkan, tapi jangan berlebihan. Kalau dimuntahkan terlalu sering, justru akan melemahkan pandangan mata. Ya, muntah perlu. Kenapa? Karena kita, apalagi tabiat kita sekarang, zaman kita sekarang banyak makan, banyak ngemil. Ya, fitnah di kiri kanan jalan dari gorengan-gorengan dan lain sebagainya. Perut nggak ada ceritanya kosong. Habis makan pagi, makan siang, makan malam, mesti di antara itu banyak ngemilnya. Disebutkan riwayat Asyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, seringnya Nabi sehari itu makan sehari hanya 2 kali. 1 dari 2 kali tersebut seringnya Nabi konsumsi kurma. Tapi jangan dikatakan sunnahnya makan sehari 2 kali. Nggak bisa dikatakan sunnah karena butuh dalil khusus. Ya. Dan semakin kita banyak makan, semakin banyak numpuk penyakit dalam tubuh kita. Apalagi antara yang masuk dan keluar nggak seimbang, akan menimbulkan penyakit. Makanya terapinya diantaranya Ibnu Qayyim sebutkan, rutinkan diri Anda untuk memuntahkan, membersihkan perut Anda dan lambung Anda. Bagaimana cara memuntahkannya? Cuci tangan, ya, pegang ufula, anak lidah, dirangsang, kemudian dimuntahin. Itu juga terapi. Untuk apa? Menghilangkan dahak di lambung, menghilangkan, ya, makanan yang berlebihan. Ya, apalagi kebiasaan orang masa sekarang, zaman sekarang, nggak berhenti makan kecuali apa? Betul-betul kenyang. Nah, makanya penyakit yang muncul di masa sekarang, penyakit yang menunjukkan penyakit yang over. Ya, makanya Hippocrates mengatakan disease because overeating, the therapy is fasting. Penyakit yang kebanyakan makan, obatnya ya puasa. Ini padahal Hippocrates 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ya. Penyakit di masa sekarang menunjukkan over. Karena makanannya over. Contohnya apa? Darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, obesitas, ya. Dan ini penyakit-penyakit zaman sekarang kalau Anda lihat, ini bukan hanya pada orang dewasa, anak kecil sudah banyak yang sakit. Ya, anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun kalau dikeluarin darahnya sudah banyak lemak-lemaknya. Darahnya sudah kayak apa? Kayak sungai yang butek. Kenapa? Makan minumannya instan-instan. Ya. Wah, anak sekarang pinter pakai aplikasi online, pesan makanan, dianterin motor udah makan. Bapak ibunya nggak ada di rumah. Uang banyak, uang makan terus sambil nonton TV. Nah, wah, penyakit di masa silam seringnya apa? Yang menunjukkan kekurangan. Ya. Karena makanan di masa silam nggak sebanyak stok makanan di masa sekarang. Ya. Orang di masa silam nggak usah jauh-jauh. Di masa kita, silamnya ketika kita masih kecil. Dulu yang kena stroke identik dengan siapa? Orang kaya, orang tua. Sekarang anak kecil 10 tahun, 12 tahun sudah kena stroke. Usut punya usut, ternyata apa? Kebanyakan minum-minuman instan yang bahannya pemanisnya aspartam. Ternyata aspartam untuk apa? Efeknya menyempitkan pembuluh darah di otak. Iya. Wah, anak sekarang kata ibu barusan apa? Sudah cuci darah. 6 tahun, 9 tahun cuci darah. Gara-gara minum apa?
minum minuman kemasan yang di jus warna-warni, ada warnanya Tosca, biru muda, macam-macam, aneh-aneh, warnanya menggoda ya. Sehari minum 5 bungkus, hitungan 6 bulan, 9 bulan sudah harus cuci darah. Ya, anak zaman sekarang umur 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Ditanya ibunya ketika di rumah sakit, "Bu, apakah anak ini suka makan kemasan?" "Iya, itu hobinya, karena saya memang jualan kemasan, satu hari habis 5 bungkus. Hitungan 9 bulan kena kanker nasofaring." Nah, dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Intinya apa? Intinya makanan memang. Ya, sediakan untuk makanan anak kita makanan yang sehat-sehat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi muntah termasuk terapi juga. Nah, ya. Ya. Nah, pertama kita nggak bisa katakan olahraga di malam hari hukumnya makruh atau haram. Silahkan, tapi keluar dari bioritme tubuh kita. Jantung kita mulai istirahat, pencernaan mulai istirahat, kita paksa olahraga. Ya, kita paksa olahraga. Di malam hari tabiatnya yang sering banyak karbon apa oksigen? Lebih banyak karbon, CO2. Apalagi olahraga di bawah pohon. Habis olahraga duduk di bawah pohon tiba-tiba meninggal. Kenapa? Keracunan oksigen. Dan ketika olahraga, otot jaringan kita butuh oksigen apa karbon? Ketika malam banyak menerima oksigen, lihat banyak orang olahraga di malam hari sering kram otot, bukan tambah sehat. Kenapa? Karena keracunan. Ya, karena keracunan. Kenapa? Keluar dari tabiat tubuh kita. Kita nggak bicara dari sisi haram atau makruh, bicara dari sisi terbaik. Olahraga terbaik kapan? Ya terbaik imma pagi hari, imma sore hari. Ya, yang nggak baik kalau ketika matahari betul-betul mulai panas teramat sangat di atas jam 9 ke atas. Ya, apalagi olahraga ketika matahari terik-teriknya, ya betul-betul panas, kita pakai jaket untuk apa? Memaksakan mengeluarkan keringat kita. Ini justru nggak direkomendasi. Bahaya untuk jantung kita. Kalau teorinya, sebagian teori disiplin pengobatan yang lainnya mengatakan bisa menyebabkan merembesnya jantung. Ya, memaksakan keringat keluar. Ya, dipaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan olahraga yang terbaik berapa menit? Berapa menit? 45. Harga pas? 1000 langkah. Nah, wah, Arya Kamandanu nanti kalau 1000 langkah. Nah, jadi kalau teori orang Arab klasik dalam kitab Ibnu Qayyim, ya olahraga terbaik cukup sampai kulit berubah warna kemerahan. Itu standar darah sudah lancar. Coba, sangat masuk akal, ilmiah banget. Karena kalau kita waktu-waktunya kita pakai takaran waktu beda, orang gemuk sama orang kurus, anak kecil, orang tua, ya wanita, laki-laki beda. Orang gemuk, ya olahraga 10 menit nggak merah-merah kulitnya, karena banyak ketumpukan lemak, dia harus lebih lama. Yang kita badannya kayak gini-gini mungkin hitungan berapa menit sudah kemerahan, sudah cukup. Jadi olahraga jangan terlalu ekstrim kanan. Seumur hidup olahraga terus, goes dari kemeng sampai puncak setiap hari. Ini ekstrim, ya habis umur di jalan. Ada yang ekstrim kiri, tidur terus, ngemil terus, nggak pernah olahraga. Yang paling baik di tengah, ya paling baik di tengah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Mari Bu. Kalau tadi dibilang kurma makanan yang terbaik itu kurma yang kita beli yang ada sekarang itu udah memenuhi syarat seperti zaman dulu yang Nah, kita kan kadang-kadang nggak tahu ini zaman. iya. Biasanya kurma ini ya termasuk apa? Termasuk dia ini yang minim pupuk. Walaupun nggak dipupuk, kurma ini masya Allah tumbuh. Itu ajibnya. Ya. Dan ada memang sebagian orang yang tetap menggunakan pupuk. Ya, walaupun nggak dipupuk pun dia masya Allah memang ya termasuk yang ajib dan tumbuh di tempat-tempat panas, punya keutamaan. Dan sampai disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, coba sebutkan tanaman yang paling banyak manfaatnya dari akar sampai daunnya. Sahabat nggak ada yang bisa jawab. Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya
Dan Abdullah bin Umar jawab dalam batin, ini pohonnya pasti pohon kurma. Ya. Pohonnya pohon kurma. Kemudian Nabi jawab, memang itu pohon kurma. Ya. Nabi pernah makan daleman pohon kurma, namanya jummah. Ya. Dalemannya pohon kurma, dan itu sifatnya seperti daleman pohon sagu. Sifatnya dingin, bagus untuk tenggorokan, mendinginkan tenggorokan, mendinginkan lambung, mendinginkan usus. Nah, juga kurma punya manfaat. Kemudian biji kurma punya manfaat. Pelepah kurma punya manfaat. Mayangnya kurma bagus untuk orang-orang yang mandul. Ya. Kemudian kurma hijau dari khulal, balah, rutab, busr, kurma, ya. Wah, ini semua punya manfaat. Juga pohonnya, daunnya, akarnya semua punya manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama dengan dulu sekarang? Insya Allah nggak jauh beda, sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah ya, karena mepet waktu zuhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? YouTube? Facebook? Wallah alam ya, wallah alam. Saya nggak tahu. Kalau nggak disebutkan riwayat, kita nggak pernah jawab. Puasa Daud kan puasa hari puasa, sehari enggak, sehari terus mampunya. Terus bukan berapa hari, terus menerus mampunya. Ada yang istiqomah sudah bertahun-tahun. Oh bukan bilang itu. Habatus sauda yang terbaik di muka bumi ini, yang terbaik dari ahli-ahli herbal, mereka melihat habatus sauda dari Habasyi, Ethiopia. Dan yang kedua, ranking kedua, habatus sauda dari Yaman. Paling bagus itu yang masih biji. Kalau masih biji, partikel-partikelnya belum hilang. Kalau sudah ditumbuk, banyak partikel yang hilang. Di online cari aja biji-bijian. Ya. Minyak, nggak apa-apa. Kapsul minyak apa? Yang paling bagus itu alami, back to nature. Karena kapsul itu nanti ada yang bahannya dari sapi, gelatin sapi. Ada yang bahannya beda-beda lagi. Nah, kalau sudah gelatin sapi berarti sifat herbal habatus sauda sama gelatin sapi sudah beda, dua sifat berbeda. Ibu punya masalah, misalkan punya penyakit, katakan dingin lembab, cocok pakai habatus sauda. Kalau sudah dikasih sapi nanti sifatnya katakan dingin kering. Nah, nanti bisa-bisa herbal itu netral gara-gara kapsulnya. Paling enak back to nature. Ada teman kita, ada pokoknya Habasyi, ya model-model dari Ethiopia, habatus sauda dari Ethiopia, itu bagus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Online juga ada. Online ada. Teman-teman kita ngirim produk ya. Ini sementara nih kalau tanya jualan di luar masjid dong nanti. Insya Allah. Iya, insya Allah. Tuh, ya cukup ya. Nggak ada. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya dan menjauhi larangannya. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.